Halo, kembali lagi. Hari ini saya akan menceritakan kisah saya di bulan Desember. Bulan Desember ini adalah anti klimaks dari kisah saya, di mana pada bulan Oktober November itu saya dan istri mulai rujuk kembali, memperbaiki hubungan, menata lagi hubungan yang cerai. Namun pada 20 Desemberan waktu itu saya menjemput istri dan anak saya untuk saya ajak ke rumah pada jam 3 sore. Saya ajak ke rumah, saya jemput naik motor, pertama beli bakso ke rumah. Di rumah juga mama juga melihat cucunya. Pada waktu itu yang janggal, jadi saya buru-buru minta pulang. Dia merengek-rengek minta pulang jam 5 sore. Jadi di tempat saya baru 2 jam merengek minta pulang. Setelah saya tanya-tanya kenapa dia disuruh pulang orang tuanya. Dan di WA-nya itu dia di WA papahnya, ya kan, diancam dengan kata-kata terus pulang sebelum jam 6 sore, kalau enggak papa marah. Dia diancam gitu sama papanya. Padahal papahnya ini tuh enggak serumah sama dia, mamanya enggak serumah. Papanya ini sudah nikah lagi dan hidup sama istri barunya dan anaknya, dan tidak tahu apa-apa dia kisah di situ. Gimana kita masih pengen ketemu anak kok, pengen segera pulang kan begitu. Jadi pada waktu itu saya antar pulang malam jam 9 malam, karena memang planningnya saya pulangkan jam segitu, karena saya waktu itu kerja masuk shift malam. Jadi rencananya saya antar dia pulang, sekalian saya berangkat kerja gitu kan. Jadi sekalian planningnya gitu. Nggak tenang lah, nggak menikmati waktu bersama lah. Dan waktu itu karena di rongrong suruh pulang aja. Pada hari Minggu. Singkat cerita, saya antarkan pulang jam 9 malam. Lalu hari Sabtunya pada tanggal, saya ingat 26 Desember siang, jam 10 siang saya pulang kerja, jam 11 siang lah. Saya karena setelah jadwal shift kerja saya itu setelah masuk malam itu liburnya agak panjang ya. Jadi Sabtu, Minggu libur, Seninnya masuk siang, itu jedanya panjang. Jadi saya ingin meluangkan waktu bersama anak. Pastinya saya WA dulu, saya kabari, dan waktu itu anak saya masih tidur, sekitar pukul 11:30-12an gitu. Saya menungguin anak saya bangun. Waktu itu saya di ruang tamu di rumahnya sana. Lalu saya itu teringat bahwa saya masih punya urusan sama kakak kandungnya mantan istri ini. Saya masih punya urusan dengan kakaknya itu. Untuk diketahui kan, saya waktu masuk di keluarga mantan istri itu kondisi kakaknya itu habis dipecat sama tempat kerjanya, ya kan, dipecat. Jadi dia ingin bikin CV gitulah ya, ingin bikin CV sendiri. Saya bantu lah ya, calon kakak ipar namanya kekeluargaan, saya bantu. Kalau saya ada yang bisa saya bantu. Jadi waktu mau menikah dengan istri saya, waktu itu saya juga bantu kakaknya itu, bantu bikin CV, di mana nama saya di situ menjadi komisarisnya, sedangkan dia direkturnya. Karena bikin CV itu tidak bisa satu orang ya kan, harus 2 orang. Jadi nama saya ada di situ sebagai komisarisnya. Dan biaya untuk pembuatan CV itu pun pakai duit saya waktu itu. Ada, saya transfer ke notarisnya itu ada.
Dan juga awal-awal dia bikin modal itu pun, modal usaha itu pun juga pinjam dari uang saya ya kan. Waktu itu saya juga ada uang juga, saya berikan, saya kasih pinjaman 8 juta untuk sebagai modal usahanya dia, karena saya ada, sudah saya kasih lah kan, sama calon kakak ipar juga baik-baik. Nah, namun setelah bercerai per Juli itu, waktu saya bercerai itu, saya sudah minta baik-baik ke kakaknya ini ya kan, untuk tidak memakai nama saya lagi di dalam CV-nya. Saya ada record history WA ke dia bahwa saya minta baik-baik kepada dia. Bulan ini saya ingatkan untuk tidak memakai nama saya di CV-nya. Kenapa? Saya juga punya alasan untuk tidak mengizinkan nama saya dipakai di CV itu, karena CV itu namanya CV ya, cash flow-nya saya nggak tahu, utangnya berapa di situ, tapi secara hukum nama saya ada di situ sebagai komisaris. Jadi kalau ada apa-apa ya kan, ada utangnya, bangkrutnya Pak Ilit, ya pihak hukum ya tahunya nama saya di situ, saya yang dituntut ya kan. Saya nggak mau konyol seperti itu ya kan. Orang sudah bercerai juga, dianya juga tega menceraikan saya, menghancurkan hidup saya ya kan, dengan bercerai dengan adiknya, padahal dia dibantu seperti itu ya kan. Dia dari nol dipecat, merintis usaha juga itu sering pakai mobil saya juga, dan sekarang CV-nya udah bisa berkembang, udah bisa buat modal dia nikah, dan sekarang saya dan adiknya masalah keluarga dia nggak tahu apa-apa, karena dia juga sudah nggak serumah, dia sudah tinggal dikontrakan sama istrinya juga, dia nggak tahu apa-apa, nggak menanyakan ke saya masalahnya apa, masalah apa kenapanya. Tapi dia hadir di persidangan untuk saksi yang memberatkan. Baterainya habis, saya sambung di video lagi selanjutnya. Turut andil juga dalam perceraian saya, karena dia juga dalam perceraian itu dia datang sebagai saksi yang memberatkan dalam persidangan, padahal dia tidak pernah tanya kepada saya ada apa, urusan masalah apa kamu sama dia, tidak pernah tanya. Antar lelaki itu tidak pernah, dia tidak pernah klarifikasi, tiba-tiba datang muncul aja di pengadilan dengan memberatkan. Dan ini ya ini adalah pernyataan-pernyataannya yang dicatat oleh pihak pengadilan. Dan lihat di situ kan dia bilang bahwa beli rumah itu tidak mampu lah, intinya memberatkan. Dan ini dalam CV ini saya minta baik-baik ya kan, itu ngobrol kepada istri bahwa saya minta tolong untuk dibantu dihubungkan ke kakaknya, karena beberapa bulan tidak bisa saya hubungi, tidak respon lagi saya hubungi perihal permintaan saya untuk tidak memakai nama saya di CV-nya. Awalnya direspon dengan baik, iya sebentar, tapi lama-lama 1 bulan, 2 bulan tidak ada itikat, tidak ada respon lagi. Yang saya minta sederhana, cari nama pengganti untuk komisarisnya. Kalau tidak ada biaya, biar biaya pakai nama saya, biar biaya saya yang tanggung. Permintaan saya ini tidak direspon dengan itikat baik dengan yang bersangkutan berbulan-bulan. Jadi pada waktu itu saya minta ke mantan istri untuk saya disampaikan permintaan saya ini ke kakak saya, dan dianya merespon dengan tidak bisa,
kamu temui sendiri aja di kontrakannya. Istri bilang begitu. Lalu saya turuti sarannya istri. Saya pergi ke rumah kontrakannya. Saya tanyakan baik-baik, bagaimana saya temui di rumahnya, yang bersangkutan ada di tempat, kita ngobrol. Dia waktu itu menelpon rekannya atau saudaranya, ya kan, gimana dia ditelepon, saya tungguin gimana gini. Lalu setelah hasil nelpon dia bilang sudah ada nama untuk jadikan komisaris. Oh ya sudah, minggu depan katanya. Oke, dia menyanggupi minggu depan. Oke, clear. Saya kembali ke rumah mantan istri untuk melihat apakah anak saya sudah bangun, ya kan. Dan pada waktu itu karena tidak jauh, sekitar 5 menitan dari rumah kontrakan ke rumah mantan istri, naik motor 5 menit. Sesampainya di rumah mantan istri, saya tanyakan lagi, gimana anak saya sudah bangun? Saya tanyakan gitu. Belum, masih tidur. Lalu si mantan istri bilang ke saya, kak, aku nggak bisa ke sana, habis ini aku ada acara mau keluar, dia bilang gitu. Loh, saya sudah nunggu 1,5 jam kok ngomongnya baru sekarang, kan gitu. Iya, sudah janjian begini dia bilang gitu. Loh, gimana sih, saya kan ya otomatis merasa ditipu, ya kan, merasa kecewa juga. Dari tadi ngomong sudah nunggu lama baru ngomong, ya kan percuma saya nungguin ini, sia-sia, merasa ditipu. Lalu ya baiklah, tapi ya sudahlah, akhirnya saya minta begini kepada mantan istri, bahwa ini kan kondisi bercerai. Saya minta video pernyataan bahwa saya pada hari ini jam ini sudah datang untuk menemui anak saya, tapi tidak bisa bertemu karena bertepatan dengan acaranya ibunya. Saya minta dibuatkan video singkat itu, pernyataan itu, karena itu untuk bukti saya bahwa dalam rangka keputusan pengadilan anak diasuh bersama, saya menjalankan kewajiban tersebut. Saya menemui anak saya berusaha untuk mengetahui kabar anak saya dan keperluan anak saya. Karena tidak ada tertulis saya harus menafkahi berapa bulan, tertulis. Jadi saya harus komunikasi dengan mantan istri untuk mengetahui kebutuhannya, butuh apa. Dan saya kalaupun saya datang dan bertepatan dengan acaranya keluarganya istri, ya enggak masalah. Tapi saya minta dibuatkan bukti digital video tersebut, karena itu bukti saya karena saya itu sedang menjalankan kewajiban saya kepada putusan pengadilan bahwa anak diasuh bersama gitu. Saya minta video itu. Lalu nggak lama si kakaknya datang bawa mobil. Terus kita ngobrol di luar itu. Saya datang ke mobilnya, mau keluar tah? Iya, udah janjian nih. Waduh, aku sudah nunggu dari tadi nih, gimana? Terus kita masih bercanda sama si Andika, sama saya ini masih bercanda. Besok kamu masak apa? Libur aku. Oh, libur gitu.
iya tapi aku bisanya sekarang gitu. Masih bercanda, masih ketawa-ketawa di luar itu, dalam mobil itu. Terus saya sampaikan, maksud saya tadi yang saya sampaikan kepada mantan istri, saya sampaikan juga kepada si Andika ini, bahwa ya enggak apa-apa lah ya, saya minta dia pernyataan bahwa hari ini saya sudah kesini jam ini, hari ini jam ini saya sudah kesini mau menemui anak, cuman tidak bisa bertemu dengan anak karena bertepatan dengan acaranya ibu. Jadi saya tidak bisa menemui anak saya. Itu yang saya minta. Saya utarakan ke dia dan dia bilang iya. Dan dia bilang iya, yang saya artikan mengerti ya kan, harusnya mengerti. Lalu dia parkir mobilnya, maju mobilnya, parkir mobilnya, saya tungguin di depan rumah ya kan. Lalu dia setelah memarkir mobil, dia masuk rumah. Sekitar 3 menit, 5 menitan dia keluar rumah, menemui saya dengan pasang badan ngajak berkelahi, pasang badan siap berantem. Dia bilang ke saya, mau apa sebenarnya? Dia sudah posisi mau mukul. Saya bilang, apa? Saya enggak takut. Saya bilang gitu. Ya, sesaat saya bilang enggak takut, saya dipukul bertubi-tubi, pelipis kiri saya, sampai saya terjatuh, sampai rame waktu itu, warga sekitar datang keluar melihat, dan darah mengucur dari mata kiri saya, di pelipis kiri saya, dan di bibir kiri saya darah mengucur. Dia masih dengan emosi. Setelah dipisah warga, setelah dia memukuli saya bertubi-tubi, dia dipisah warga, masih teriak-teriak, masih marah-marah. Hampir lupa saya dia ngomong apa. Tapi yang jelas saya waktu itu nyauti, hei saya masih berhak ketemu anak saya. Saya bilang begitu. Malah emosi dia. Kondisi dilerai warga itu, dia berlari menuju ke arah saya, hendak memukuli saya lagi. Saya terjatuh lagi, dilerai warga lagi. Ada warga sekitar situ yang melerai, menengahi, bilang, sekarang kamu pergi aja. Sudah, saya tidak banyak komen dengan orang tersebut. Saya waktu itu pergi dari lokasi dengan percucuran darah, dari pelipis kiri dan bibir kiri bercucuran darah mengalir. Angkat sepeda motor saya, terjatuh, sempat nggak bisa distarter tapi didorong warga situ bisa. Akhirnya saya keluar dari tempat itu dengan wajah berdarah-darah, bonyok semua. Saya pergi ke kantor polisi karena kejadian sudah banyak warga yang tahu. Ya, kita selesaikan secara hukum, ini negeri hukum ya kan, ini negara hukum. Kita selesaikan secara hukum karena banyak warga yang tahu juga. Selesaikan. Dan waktu saya jalanan, saya di warkop depan perumahan, ada teman saya SMP ya, yang tadinya terus di situ sebelum saya masuk ke perumahan itu, sebelum saya masuk menemui anak saya yang awal tadi itu, dia ada di situ, dan saya sudah keluar dari situ, dia masih ada di situ. Saya berhenti, saya ajak, anterno aku ke kantor polisi. Dia terkaget-kaget lihat saya berdarah-darah, mukanya seperti itu.
dia bergegas untuk membayar minuman di warkopnya. Dia naik sepeda saya, nganterin saya. Dia kaget-kaget karena dia nggak tahu juga kondisinya bahwa saya sudah bercerai sama istri. Di waktu naik motor itu saya bilang ke dia bahwa saya sudah cerai, saya ini mau ketemu anak, dan saya ini dipukuli kakak ipar, saya bilang gitu. Dia kagetnya double lagi, nggak tahu kalau sudah cerai, apalagi dipukuli kakak ipar, dia kaget-kaget juga. Intinya saya diantarkan ke kantor polisi sama teman saya ini, minta keterangan. Saya ke kantor polisi, Polsek Buduran, tapi salah lokasi, ternyata itu masuk wilayah Gedangan. Saya ke Gedangan, Polsek Gedangan. Ya, ke Polsek Gedangan, laporan saya diterima dengan baik. Saya diantarkan ke klinik, naik mobil polisi, diantarkan ke klinik karena darah saya mulai banyak. Ke klinik, lalu saya di situ dapat perawatan, 4 jahitan, 3 jahitan pelipis kiri dan 1 jahitan bibir kiri. Setelah dirawat, dapat visumnya, saya juga minta di visum, dan surat visumnya juga dibawa Pak polisi, Pak penyidik. Ya, keterangan saya ditampung dan itu udah pulang ke rumah. Jadi Desember, malam tahun baru, anti klimaks hubungan saya dengan mantan istri yang perjalanan rujuk tapi malah berakhir seperti itu, malah jadi seperti itu. Itu untuk bulan Desember. Untuk di sesi berikutnya akan saya ceritakan kelanjutan kisah ini.